Benar, akulah yang berlari gopoh-gapah ke belakang rumah ketika anakku, Abdullah, berteriak ketakutan. Saudara Quraisyiku, dan melanjutkan dalam sirat ketakutan. Dua lelaki bergamis putih mengambilnya, membaringkannya, dan membelah dadanya, lalu tangan mereka mengeluarkan isi dadanya. Tanpa mengambil waktu bersama Harith suamiku, aku berlari ke belakang rumah, menemukan bocah Quraisy itu berdiri terpaku. Sendirian, pucat pasi, bergegas didorong oleh naluri keibuanku, oleh kecemasan pada bahaya besar ini aku membuka pakaian Muhammad, takut namun tergesa, cemas namun berharap tidak terjadi apa-apa. Dan memang tidak terjadi apa-apa. Sesuatu yang justru jauh lebih menakutkan. Bukan begitu? Demi dia yang menguasai ternak Bani Sa'ad bin Bakar. Ada apa sebenarnya ini? Hanya tanda oval kecil namun jelas di punggungnya. Tanda yang telah ada sejak kali pertama kami membawanya dari Mekah yang ada pada tubuhnya. Tanda yang kelak akan kami ketahui sebagai tanda kenabian. Tak ada bekas luka, tak ada darah, hanya kulit putih bersih, hanya sorot wajah pucat pasi, tetapi lebih menawan, seolah seberkas cahaya telah menambah kerupawanan anak ini. Kami memeluk Muhammad, mendengar diriku bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu, anakku?" Dan aku mendengar sesuatu yang akan selalu meruntuhkan pembenaran yang coba kubangun, coba aku ajukan demi menenteramkan kegelisahan dan ketakutanku. Bahkan, jika itu berarti bahwa putraku sendiri adalah seorang pembohong. Muhammad berkata, membenarkan apa yang disampaikan Abdullah. Dua orang berbaju putih mendatangiku, membaringkan aku dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Kami gelisah sepanjang malam. Apa Abdullah berbohong? Tapi Muhammad tidak terluka. Kemana perginya dua orang itu? Tidak ada jejak. Demi Allah, siapa sebetulnya mereka? Jangan-jangan tidak. Bagaimana bisa? Ya ampun, apakah orang-orang itu lagi sekarang? Bagaimana bisa? Tapi ini terlalu ganjil. Bukankah Muhammad tidak mereka bawa? Bukankah tak setetes pun darah dan Muhammad baik-baik saja? Jangan-jangan tidak boleh. "Halimah," ujar suamiku mengejutkanku. "Aku khawatir anak ini sakit." Kami berserobok pandang, menakwilkan kecemasan yang lebih dalam, mempermaklumkan segala kejadian, mengutuhkan praduga dan harapan. Tetapi anak ini membawa berkah, bantahku, terkejut mendengar keberanianku. Aku tahu jawabnya. Tapi bagaimana kalau peristiwa serupa terjadi? Pertanyaan itu menggantung di langit-langit rumah, memantul ke kedalaman hatiku,
menggemakan rasa sakit. Tapi aku menyayangi anak ini dan aku masih ingin punya waktu lebih lama. Bagaimana kalau lanjut suamiku seolah aku terpidana yang layak dihukum? Kita tidak bisa menyelamatkan nyawanya, nyawa Muhammad. Ia menemukan kegamangan yang coba aku sembunyikan. Kegamangan yang sama, yang memantul di kedua matanya. Demi Allah, Halimah, kita harus mengantarkan anak ini sebelum penyakitnya terlihat. Butuh keberanian dan ketegaran untuk berpisah dengan Muhammad. Dan aku menemukan diriku berjalan, menembus gurun-gurun, kian lama, kian jauh dari perkampungan Bani Sa'ad. Kian hari, kian dekat ke lembah Mekah. Seperti dejavu, sekira 2 tahun yang lalu, ketika Muhammad genap berusia 2 tahun. Seorang anak yang tampan lagi cakap. Kami pergi ke Mekah demi menyerahkan anak itu kepada ibunya. Berdasarkan perjanjian, masa pengasuhan itu adalah 2 tahun. Aminah, ibundanya, menunggu kami di gerbang kota. Antusias. Tetapi aku mengumpulkan keberanian, kekuatan. Aku tahu aku punya alasan. Alasan yang masuk akal. Demi menunda. Aminah, ujarku pada akhirnya. Bagaimana kalau anakmu tetap tinggal bersama kami hingga ia kuat? Dan menambahkan alasan lebih karena cemas pada rentetan pertanyaan lanjutan demi mematahkan harapan ini. Aku berkata, aku takut ia terkena wabah di Mekah. Ya Tuhan, ironi ini, nasib ini, betapa lucu kami bertindak tanduk. Di sanalah kami memohon belas kasih dan kebajikan seorang janda anak yatim yang miskin, yang dulu ditolak dan disangsikan perempuan-perempuan pengasuh Bani Sa'ad bin Bakar, yang dulu setengah hati aku iakan permintaannya. Itu adalah kemarau panjang, paceklik, penderitaan yang nampaknya tak akan pernah berkesudahan. Tak ada satupun yang tersisa untuk kami. Tetapi ada sisa harapan. Nyala lilin sehabis gulita hitam pekat. Barangkali harapan terakhir, satu-satunya yang tersedia untuk kami. Pengasuhan. Dalam keadaan lapar dengan unta yang susunya mengering seperti wadi-wadi sepanjang gurun. Dengan keledai putih payah yang kurus dan lamban, kami berjalan menembus gurun. Anakku menangis sepanjang jalan, lapar dan haus, sedang payudaraku tak lagi menghasilkan susu. Panas membakar ubun-ubun. Angin gurun menggersangkan, tetapi kami membesarkan hati kami berkata-kata sebagaimana seorang pesakitan membutuhkan jambi-jambi dukun. Barangkali besok akan turun hujan, barangkali kelak kita akan mendapatkan seorang bayi dari keluarga kaya raya dan terpandang. Tetapi hujan tidak pernah turun, dan sesampainya di Mekah, tak ada satupun bayi yang tersisa untuk diasuh. Kecuali hanya seorang bayi miskin
dari seorang janda muda. Kelaparan itu terasa berkali lipat dan isak tangis bayi kami bagai penanda siksaan pada hari-hari yang akan jauh lebih panjang. Kami akan terlambat lagi pulang, kepayahan dalam panas gurun, malu oleh sebab tak bisa membawa seorang bayi pun. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kefasihan lisan dan seni bersyair, orang-orang Mekah yang telah hidup menetap membiarkan anaknya tumbuh bebas di tengah suku-suku gurun. Seperti kami yang nomaden, berharap kebebasan dan kemurnian adat kami membawa pengaruh baik bagi pertumbuhan fisik, kematangan berpikir, kefasihan lidah, dan ketajaman akal anak-anak mereka. Apalagi kondisi Mekah tidak bisa lagi disebut aman. Dengan tumbuh suburnya korupsi dan prostitusi dan keburukan-keburukan, apalagi yang bisa mereka andalkan? Tetapi kami, kaum nomaden, menerima kehormatan ini, tukar-menukar ini, tidak untuk uang. Demi Allah, sekali-kali tidak. Jika ada yang disebut pamrih dan balas jasa dari transaksi pengasuhan yang telah mentradisi, itu tidak lain hanyalah satu harapan. Ya, lagi-lagi satu harapan. Sesuatu yang jauh lebih terhormat. Kekerabatan, yang berarti perlindungan, kedudukan, dan keberkahan. Kami, masyarakat Arab, percaya bahwa air susu mengikat si bayi dan sang ibu, dan keluarganya, ke dalam ikatan kekeluargaan. Tetapi dia anak yatim, jawab suamiku begitu mendengar rencanaku tentang bayi itu. Bayi yang ramai ditolak walaupun ibunya menawar-nawarkan. Aku tahu, jawabku. Dia seorang anak yatim, sedang ayahnya masih terlalu muda ketika meninggal, sehingga dia tidak meninggalkan banyak harta sebagai warisan. Begitu pula ibunya, kendati juga berasal dari suku yang terhormat. Jadi engkau berpikir kita akan menerima balas jasa dari kakeknya itu? Aku menggeleng tak yakin. Kakeknya, Abdul Muthalib, adalah Raja Mekah, seorang terpandang. Dialah yang menemukan sumur Zam-Zam. Salah seorang anaknya, Hamzah, pernah kami asuh. Jadi, kenapa tidak kalau kekerabatan ini semakin dijalin erat? Demi Allah, ujarku. Aku tidak mau kembali ke rombongan tanpa mendapatkan seorang bayi untuk disusui. Dan menegaskan lebih kepada diri sendiri. Aku akan kembali ke anak yatim itu dan membawanya. Terserah engkaulah, jawab suamiku, terdengar pasrah. Tetapi lagi-lagi, sebagaimana kami menumbuhkan semua ini dalam perjalanan melelahkan menembus gurun, suamiku menutup keletihannya dengan sebuah harapan. Barangkali untuk menenteramkan kegusarannya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu. Dan harapan itu terwujud lebih dari yang bisa kami bayangkan. Keajaiban,
Apalagi namanya kalau bukan itu? Mukjizat. Iya, mukjizat. Tentu anak ini bukan anak sembarangan. Payudaraku mengencang persis ketika aku mendekapkan Muhammad kepadanya. Terlalu tiba-tiba hingga aku gembira, bingung oleh keberkahan ini seperti seorang yang linglung menghitung kambing setelah ketiduran terlalu lama di bawah pohon kurma. Muhammad dan anakku menyusu hingga kenyang dan untuk pertama kalinya, Maha besar Allah, anakku bisa tidur dengan kenyang. Aku berkaca-kaca, menangis. Suamiku, ujarku, dan yang kupanggil hanya menjawab singkat, terdengar lebih terkejut, lebih tak mampu berkata-kata. Aku tahu. Lihatlah itu, lanjutnya, menunjuk ke arah unta. Dan aku ternganga oleh satu dan lain hal. Kelenjar susu unta itu tiba-tiba penuh. Harits, suamiku, memerahnya dan untuk pertama kalinya, tanpa bisa kami percayai seolah kami sedang bermimpi, kami meminum susu hingga kenyang. Keesokan paginya, bagai masih tersihir mukjizat sang bayi, kepayang oleh mabuk kebahagiaan dan kejutan, suamiku berkata, seolah hendak memastikan aku juga merasakan, seolah cemas aku tidak cukup mengerti. Demi Tuhan, Halimah, engkau telah mengambil makhluk yang diberkahi Tuhan. Begitulah harapanku. Keledai kami tiba-tiba menjadi kuat, tegap, seolah terlahir sebagai kuda perang paling gagah. Dia berjalan cepat, kuat dan kokoh meninggalkan rombongan, memimpin nun jauh di depan sehingga orang-orang mereka yang meninggalkanku dalam pemberangkatan berteriak, "Wahai putri Abu Zu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami, bukankah itu keledaimu yang dulu?" Demi Allah, begitulah. Pada hari-hari setelah kami tiba di perkampungan Bani Sa'ad, yang sebetulnya jauh lebih gersang daripada Mekah, kami menemukan seolah segala keajaiban dan keberkahan itu belum cukup. Kambing-kambing kami pulang setiap petang dengan kelenjar susu yang penuh. Kami memerah dan meminum susunya. Bahagia oleh keberkahan yang dihujankan dari langit. Padahal pada masa yang sama, hewan ternak tetangga kami tetap kering kelenjar susunya. "Celakalah kalian," umpat mereka kepada pengembalanya. "Gembalakan kambing-kambing kami di dekat kambing-kambing putri Abu Zu'aib itu merumput." Para pengembala itu melakukannya, tetapi hasilnya tidak berubah. Kelenjar susu kambing mereka tetap kering. Jika sudah begitu, setiap waktu kami tidak menemukan alasan apapun kecuali mensyukuri segala keberkahan ini. Keberkahan yang jauh melebihi apa yang kami minta. Keberkahan yang rupa-rupanya tak hanya menghujani kami, tetapi juga menghujani Suwaibah al-Aslamiyah, bekas budak Abu Lahab. Dialah ibu susuan Muhammad yang pertama. Dialah selepas Aminah melahirkan bayi yatim ini, yang ditunggu betul kelahirannya oleh sang kakek Abdul Muthalib, berlari kepada majikannya Abu Lahab, paman sang bayi.
Sesungguhnya putra Abdullah telah lahir. Abu Lahab oleh sebab kegembiraan ini berkata kepada budaknya itu, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, hai Suwaibah, sejak sekarang engkau merdeka. Lihatlah, hai engkau, betapa bayi sekecil ini sejak baru saja dilahirkan sudah mampu memerdekakan seorang budak. Kelak, ketika Muhammad telah tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah sang ratu Mekah, aku kerap berkunjung. Keluarga besar itu menjamuku sebaik yang mereka mampu, memberiku dan ternyata juga kepada Suwaibah hadiah-hadiah. Salah satu yang kuingat adalah kunjunganku ketika terjadi paceklik dan penyakit yang menyerang hewan ternak kami. Khadijah memberiku 40 ekor kambing dan seekor unta. Malam menjelang kami tiba di Mekah, Muhammad berusia kira-kira 4 atau 5 tahun, tetapi sangat tegap dan sehat. Namun demikian, ketika segalanya aku rasa baik-baik saja, setibanya di Mekah atas, Muhammad menghilang. Aku bergegas dalam kepanikan, menemui kakeknya, melapor. Sungguh, aku datang ke sini dengan Muhammad, tapi sekarang dia menghilang dariku. Aku tidak tahu di mana dia berada. Abdul Muthalib bergegas menuju Ka'bah, berdoa. Bersama-sama yang lain kami mencari, mengaduk kota Mekah. Dan sementara itu, hatiku diliputi kecemasan. Apakah dua orang itu datang lagi? Gamang, bagaimana kalau mereka tahu rencanaku ini? Aku mencari dengan panik. Muhammad, Muhammad, anakku, di mana engkau? Dan secercah jawaban yang dibuntuti ketakutan yang lebih mendesak menerorku tanpa ampun. Atau jangan-jangan ini bukan kedua orang misterius itu, melainkan orang-orang Nasrani dari Habasyah. Benar, ujar sudut hatiku yang lain. Bagaimana kalau Muhammad diculik oleh mereka? Bukankah 2 tahun yang lalu, ketika engkau merayu Aminah demi mengizinkanmu mengasuh Muhammad lebih lama, melihat beberapa orang Nasrani Habasyah memerhatikan bayi itu dan berkata, "Kami pasti merampas anak ini kemudian membawanya kepada raja di negeri kami. Karena kelak, anak ini akan menjadi orang besar. Kami telah mengetahui seluk-beluk tentang dia." Sekali-kali tidak. Tidak boleh. Tidak akan pernah. Aku bergidik, terus mencari, mengedar pandang ke segala arah. Dan dalam setiap langkah dan pencarianku, setiap itu pula kemungkinan terburuk menerkamku seolah aku mangsa yang lemah. Bagaimana kalau ternyata usahaku dahulu meloloskan diri dari orang-orang Nasrani Habasyah itu menjadi sia-sia, karena mereka kini berhasil menangkap Muhammad dan membawanya ke Habasyah.
Bagaimana kalau dia dijual menjadi budak? Untunglah, demi Allah, syukurlah, Warokah dan seorang Quraisy menemukannya. Mereka membawa Muhammad kepada kakeknya, yang kemudian meletakkannya di atas pundaknya. Membawa bocah itu bertawaf, lantas berdoa, memohonkan perlindungan. Ketika aku membawa Muhammad kepada ibunya, janda Abdullah itu menginterogasiku. Aku mencoba berkelit, meloncat ke sana kemari semampu aku. Tetapi Aminah seumpama orang yang fasih menyebarkan sejumlah jebakan. Sedang aku, perempuan Badui ini, tidak menjadi apapun kecuali terperangkap setiap kali melompat. Aku gelisah. Bagaimana kalau Aminah tahu yang sebenarnya? Tetapi kegelisahanku perlahan meluruh seiring suara Aminah yang terdengar tegar. Halimah, ujarnya. Maukah engkau mendengarkan ceritaku tentang Muhammad? Aku mengangguk.